Nah, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita mulai dari cara menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak atau memuat tanda nilai mutlak. Sebagai contoh, misalnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X dikurangi 3 dalam tanda mutlak sama dengan 5. Berapakah nilai X-nya? Langkah pertama, tentukan dulu ruas kiri itu sebagai fungsi yang tidak lagi menggunakan notasi nilai mutlak. Itu mengubah persamaan atau fungsi nilai mutlak menjadi fungsi yang tidak memuat tanda nilai mutlak. Bagaimana caranya? Tentukan dulu batas positif negatif dengan cara membuat X min 3 sama dengan 0. Sebelah kanan 0 berarti positif, sebelah kiri 0 berarti negatif. Berarti batasnya berapa? Yaitu X sama dengan 3. Supaya X dikurangi 3 sama dengan 0, yaitu dipenuhi untuk X sama dengan 3. 3 ini sebagai batas positif negatif. Apa artinya? Artinya kita tuliskan fungsinya. Kalau ini batasnya 3, maka sebelah kanan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, X dikurangi 3 ini selalu bernilai non negatif. 3 atau lebih, bentuk X kurangi 3 itu bersifat non negatif. Tetapi di sebelah kiri 3, 2 misalnya, 1, 0 dan seterusnya ke kiri, maka bentuk X negatif 3 itu akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Sehingga supaya memenuhi syarat nilai mutlak, maka harus dibubuhkan tanda negatif di depannya. Sehingga kita dapatkan fungsi nilai mutlak tanpa menggunakan tanda nilai mutlak menjadi X min 3 itu, X min 3 dalam tanda mutlak itu akan sama dengan X min 3 untuk X lebih besar sama dengan 3, dan negatif X min 3 untuk X kurang dari 3. Sehingga langkah berikutnya kita selesaikan, karena diklaim atau diketahui bahwa X min 3 dalam tanda mutlak harus bernilai 5, maka ruas kiri kita ganti menjadi 5. 5 sama dengan X min 3. Kalau untuk nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 3, maka ini akan diperoleh X min 3 sama dengan 5, X sama dengan 8. 8 itu lebih besar dari 3, ada di sebelah kanan, X sama dengan 8. Dan untuk sebelah kiri 3, yaitu negatif X min 3 sama dengan 5. Sama caranya, negatif X min 3 sama dengan 5. Buka dulu kurungnya menjadi negatif X. Negatif ketemu negatif ditambah 3 sama dengan 5. Hingga negatif X sama dengan 5. Nilai 3 dipindah ruas ke kanan menjadi min 3. 5 kurangi 3 itu sama dengan 2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif X. Supaya sama dengan 2 berarti X nya harus bernilai negatif 2. Sehingga dari persamaan ini jadi nilai mutlak X min 3 sama dengan 5 itu dipenuhi oleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan 8.
gitu ya. Min 2 itu berada di sebelah kiri 3 sebagai solusi atas persamaan X dikurangi 3 dalam tanda mutlak sama dengan 5. Kita bisa cek min 2 dalam kita substitusikan ke X, negatif 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 5 dalam tanda mutlak, jadi sama dengan 8. Satu lagi, kalau X nya sama dengan 8 dalam tanda mutlak, 8 kurangi 3 itu 5, jadi nilai mutlak dari 5 sama dengan 5 juga. Begitu untuk contoh soal yang pertama tentang cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linier satu variabel yang memuat tanda nilai mutlak. Ya, solusinya seperti ini. Masih tentang penyelesaian persamaan linier satu variabel yang memuat tanda nilai mutlak. Kita ambil contoh misalnya 5 dikurangi 2x dalam tanda nilai mutlak bernilai atau harus sama dengan 7 misalnya. Berapakah nilai x yang memenuhi? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan bentuk fungsi dalam tanda mutlak menjadi tanpa menggunakan tanda nilai mutlak. Kita buat batas membuat nolnya yaitu 5x min 5 dikurangi 2x sama dengan 0. Ini batas positif negatif untuk suku yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Dari sini kita dapatkan 5 sama dengan 2x, x sama dengan 5 per 2. Kemudian kita buat batasnya. Kalau di sini batasnya 5 per 2, maka setiap x lebih besar dari 5 per 2. Bagaimana bentuk 5 dikurangi 2x itu positif atau negatif? Kita cek, ambil contoh bilangan sembarang lebih besar dari 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5 ya. Nah, kita pilih saja misalnya 4 gitu. Sama dengan 4 sebelah kanan. Kemudian disubstitusikan ke bentuk 5 dikurangi 2x, maka akan didapatkan 5 dikurangi 2 dikali 4. 5 dikurangi 8 negatif 3 ya. Nah, negatif 3 sementara di dalam nilai mutlak atau nilai mutlak itu tidak boleh bernilai negatif, maka ini harus bukan tanda negatif di depannya. Ya. Ruas kiri atau sebelah kiri dari 5 per 2 kurang dari 3. Ambil saja yang gampang. Kalau kurang dari 3 itu 0. X sama dengan 0. Substitusikan ke bentuk 5 dikurangi 2x. Masukkan 0 ke sini. 5 dikurangi 2 dikali 0. 5 dikurangi 0 tetap 5. Sudah bernilai positif atau non negatif. Sehingga tidak perlu apa-apakan lagi. Biarkan bentuknya seperti itu. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah menuliskan persamaan nilai mutlak ini tanpa menggunakan tanda nilai mutlak lagi. 5 dikurangi 2x ini kan menjadi sama dengan 5 min 2x kalau x-nya itu kurang dari 5 per 2. Dan negatif 5 dikurangi 2x jika x-nya lebih besar atau sama dengan 5 per 2. Nilai dari 5 dikurangi 2x dalam tanda mutlak 7. Maka kita ubah di sini menjadi 7 sama dengan 5x
5 dikurangi 2x. Untuk x kurang dari 5/2. Jadi langkah 2 ini ya. 2. Sehingga diperoleh ini 2x pindah ke kiri. 2x sama dengan 5 negatif 7. 7-nya pindah ke kanan. Sehingga diperoleh x sama dengan 5 dikurangi 7 itu negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1 ya, beroleh x sama dengan negatif 1. Ini yang pertama untuk nilai x kurang dari 5 kurang dari 5. Berikutnya untuk x lebih besar dari 5/2. Berarti 7 sama dengan bentuknya ada negatif di depannya, negatif dari 5 kurangi 2x. Buka kurungnya, 7 sama dengan negatif kali 5, negatif 5, negatif dikali negatif 2x, jadi plus 2x. Biarkan saja 2x nya di sebelah kanan, negatif 5 pindah ke kiri, jadi 7 ditambah 5, sehingga kita peroleh x di 2 dikali setengah kanan kiri. 7 ditambah 5 itu 12 dikali setengah atau dibagi 2 diperoleh x sama dengan 6. Untuk 6 sama dengan x, diperoleh x sama dengan 6. Gitu ya. Dari sini kita peroleh penyelesaian bahwa 5 dikurangi 2x sama dengan 7 itu akan dipenuhi untuk nilai x dipenuhi untuk nilai x sama dengan negatif 1 dan atau untuk nilai x sama dengan 6 ya. Kita coba negatif 1. 5 dikurangi 2 dikali negatif 1. Min 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Terpenuhi. Berikutnya x sama dengan 6. 5 dikurangi 2 dikali 6. 5 dikali 2 dikali 6, 12. 5 dikurangi 12 sama dengan negatif 7. Negatif 7 di dalam tanda nilai mutlak, nilai sama dengan 7. Jadi dua-duanya valid, memenuhi persamaan. 5 dikurangi 2x dalam tanda mutlak sama dengan 7. Demikian penjelasan singkat. Salam belajar progresif.